Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Musim 2022-2023 ini bukan musim yang biasa bagi Cristiano Ronaldo. Kali ini dia tidak lagi jadi starter reguler, justru lebih sering menghangatkan bangku cadangan Manchester United. Situasi Ronaldo ini pun diamati oleh mantan rekannya, Rio Ferdinand. Apa katanya? Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain ambisius, selalu ingin memberikan yang terbaik dan meraih yang terbaik. Jadi, dicadangkan jelas tidak memuaskan bagi Ronaldo. Menurut Ferdinand, pemain seperti Ronaldo pasti tidak puas dengan situasi yang sekarang. Namun bukan berarti Ronaldo akan main setengah-setengah. Selain itu, Rio Ferdinand pun yakin bahwa Ronaldo masih punya kesempatan kembali jadi starter. Hanya masalah waktu sampai kesempatan itu tiba dan Ronaldo memaksimalkannya. Memphis Depay belum banyak unjuk gigi untuk Barcelona pada musim 2022-2023. Ia baru tampil 3 kali di lintas kompetisi dengan total menit bermain sebanyak 131 menit. Minimnya waktu bermain di Barcelona menimbulkan isu bahwa Memphis Depay ingin hengkang dan mencari klub tempat ia bisa mendapatkan waktu tampil lebih banyak. Sejumlah rumor menyebutkan bahwa MU ingin bereuni dengan pemain berusia 28 tahun itu. Depay pernah memperkuat MU dari tahun 2015 hingga 2017. Ketika itu ia pun hanya mencatatkan 53 penampilan dengan 7 gol bersama Old Trafford sebelum pindah di Olympique Lyon. Memphis Depay tidak menampik minimnya waktu bermain di Barcelona, membuatnya kesal. Namun dia bertekad membuat pelatih Blaugrana Xavi Hernandez memberikan lebih banyak kepercayaan untuknya. Karena itulah Depay menegaskan dia tidak tertarik mencari klub baru. Winger Manchester United Anthony Elanga membagikan kesannya dilatih oleh Erik ten Hag. Sang winger menyebut ada satu perubahan besar yang dibuat manajer asal Belanda itu di skuad Setan Merah. Elanga menyebut bahwa sikap skuad Manchester United berkembang pesat bersama ten Hag. Ia menyebut bahwa timnya punya mental pejuang di atas lapangan. Ia juga menyebut bahwa timnya juga semakin fokus di atas lapangan sehingga mereka bisa tampil dengan performa yang apik. Anthony Elanga juga menyebut bahwa Ten Hag juga berhasil membuat skuad Manchester United semakin dekat satu sama lain. Ia menilai kerjasama di antara para pemain Setan Merah saat ini semakin bagus dan itu berdampak positif bagi timnya. Sebuah dukungan diberikan Lisandro Martinez kepada Anthony. Ia percaya pemain asal Brazil itu bakal jadi pemain yang krusial untuk Manchester United. Sebagai mantan rekannya di Ajax Amsterdam, Martinez baru-baru ini membeberkan penilaiannya mengenai Anthony. Ia menyebut sang penyerang adalah pemain yang sangat berbakat. Ia menilai hanya masalah waktu saja sebelum Anthony mencapai performa terbaiknya dan menjadi pemain penting bagi Setan Merah. Lebih lanjut, Martinez menyebut bahwa Anthony memiliki segala yang dibutuhkan untuk bisa meraih kesuksesan di MU. Ia yakin sang pemain bakal menunjukkan performa yang apik dan juga berkontribusi besar bagi lini serang Setan Merah. Rencana Manchester United untuk meminang Gonzalo Ramos di musim dingin nanti nampaknya akan gagal. Benfica selaku pemilik sang pemain ogah melepaskannya. Menurut laporan tersebut, Benfica sudah menyadari ketertarikan Manchester United terhadap Ramos. Mereka ogah untuk melepaskan sang striker ke Manchester United. Ini disebabkan Ramos adalah tumpuan baru lini serang mereka. Sementara Benfica menilai sulit untuk mencari pengganti Ramos di tengah musim. Itulah mengapa raksasa Portugal itu sedang mencari cara untuk menghalau MU di musim dingin nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa cara yang bakal ditempuh oleh Benfica adalah memberikan kontrak baru kepada Ramos.
Ramos yang merupakan didikan akademi mereka itu sebenarnya masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Namun mereka tahu bahwa MU bakal tetap mencoba untuk merekrut sang striker. Jadi mereka berencana untuk memberikannya kontrak baru dengan klausul rilis yang sangat besar agar MU menyerah untuk mendatangkannya. Pekan ini bakal jadi pekan penting bagi Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan akan menggelar rapat penting dengan para petinggi setan merah. Manchester Evening News mengklaim bahwa Erik ten Hag punya agenda penting di pekan ini. Ia akan menggelar rapat dengan manajemen setan merah. Menurut laporan tersebut, Ten Hag dan manajemen Manchester United akan duduk bersama untuk membicarakan transfer mereka. Erik ten Hag telah mengevaluasi kondisi skuadnya. Ia menilai ada beberapa pemain yang perlu ia datangkan ke skuad Manchester United. Itulah mengapa ia mendiskusikan mengenai strategi transfer Manchester United terutama di bursa transfer musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa untuk saat ini ada perbedaan pendapat antara Ten Hag dan manajemen MU. Ten Hag ingin ada tambahan pemain di tim mereka pada musim dingin nanti. Meski ia tahu bahwa tidak mudah mencari pemain yang ia inginkan jika pun ada harganya yang tidak murah. Di sisi lain, manajemen Manchester United dilaporkan kurang setuju dengan rencana Erik ten Hag itu. Mereka dilaporkan ingin lebih fokus di musim panas 2023 ketimbang di musim dingin. Jadi saat ini mereka akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Kiper mereka Martin Dubravka dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini. Kabar Dubravka mengalami cedera ini dikonfirmasi langsung oleh Manchester United. Melalui pernyataan resmi mereka, MU mengkonfirmasi bahwa Dubravka batal membela timnas Slovakia. Ia mengalami cedera saat berlatih. Alhasil ia kini dipulangkan oleh timnas Slovakia agar cederanya dirawat oleh pihak klub. Laporan itu belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami sang kiper. Mereka menunggu Dubravka kembali ke Carrington. Mereka sudah menjadwalkan pemeriksaan medis penuh untuk sang kiper. Baru setelah pemeriksaan itu mereka mengetahui seberapa parah cedera yang dialami sang kiper. Dubravka sendiri sejauh ini belum menjalani debut di skuad Manchester United. Ia awalnya dijadwalkan debut saat MU bermain di Liga Eropa. Namun kondisinya pada saat itu kurang fit sehingga ia diparkir Erik ten Hag. Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Setan merah keluar uang yang cukup besar untuk membayar pesangon Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. Dilansir BBC Radio Manchester, MU harus keluar uang banyak untuk berpisah dengan kedua manajer itu. Jumlah yang harus dibayar setan merah tergolong fantastis. Menurut laporan tersebut, Manchester United harus keluar uang sekitar 24 juta pound sterling atau sekitar 417 miliar rupiah untuk membayar kompensasi kepergian Ole Gunnar Solskjaer dan Rangnick. Porsi terbesar dari uang itu adalah untuk membayar Ole Gunnar Solskjaer. Pasalnya, Solskjaer baru menekan kontrak baru beberapa bulan sebelum ia dipecat. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk membayar staf pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Jadi mereka harus keluar uang yang cukup besar. Menurut laporan tersebut, sebagian dari 24 juta pound sterling yang dikeluarkan MU itu juga untuk membayar kompensasi Rangnick. Dalam pernyataan resmi mereka, Rangnick dan MU berpisah atas kesepakatan bersama. Namun itu tidak menghilangkan kewajiban MU untuk membayar kompensasi ke sang manajer. Ini disebabkan Rangnick dikontrak 2 tahun menjadi konsultan MU. Jadi mereka harus membayar sisa kontraknya sebagai konsultan tersebut. Bek Manchester United dan timnas Prancis Raphael Varane memberikan dukungan moral untuk gelandang Juventus yang juga kompatriotnya Paul Pogba. Paul Pogba tidak cuma dihajar cedera, ia juga terlibat masalah hukum di luar lapangan dan itu melibatkan saudaranya sendiri. Sebagai teman baik, Raphael Varane kemudian coba memberikan dukungan moral kepada Paul Pogba. Namun ia enggan berkomentar soal hukum yang membela kompatriotnya tersebut. Paul Pogba memilih menjalani operasi untuk memulihkan cedera lututnya, namun hal ini membuatnya bisa absen sekitar 2 bulan. Paul Pogba jelas tidak bisa main di UEFA Nations League dan juga berpotensi absen di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Terkait cedera itu, Raphael Varane hanya bisa mendoakan sang kompatriot agar lekas pulih
seperti sedia kala. 1 gol Christian Eriksen tidak bisa membantu Denmark menang atas Kroasia, dan Kroasia kini di atas angin buat lolos ke semifinal UEFA Nations League usai menang tipis 2-1 atas Denmark. Duel Kroasia versus Denmark sendiri berlangsung di Stadion Maksimir pada Jumat 23 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Kroasia dicetak oleh Borna Sosa pada menit ke-49 melalui gol tendangan kerasnya. Gol Kroasia dicetak oleh Lovro Majer pada menit ke-79. Dan 1 gol Denmark akhirnya sukses dicetak oleh Christian Eriksen pada menit 77 melalui jarak dari luar kotak penalti. Gol yang sangat fantastis.